bicara hukum perdata hari Ya, ini ya. beberapa bulan lalu kita sempat membahas tentang wan prestasi. Ya, wan Ya, prestasi ini ingkar janji. ya. Perkara yang kerap digugat di pengadilan negeri terkait dengan perkara perdata Mm-mm, itu ada dua bentuknya. mm-mm, Pertama adalah wan prestasi atau ingkar janji yang bermula dari gugatan wan prestasi itu adalah terkait dengan perjanjian. Ya, mhm. baik tertulis ataupun lisan. Siap. Kemudian yang kedua adalah gugatan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum di sini dimaksud setiap gugatan yang dimasukkan di pengadilan negeri adalah hal-hal yang telah merugikan orang lain atau orang lain merasa dirugikan akibat perbuatan seseorang atau lebih, sehingga orang yang memberikan kerugian terhadap orang itu harus mengganti rugi. Oke. Jadi intinya ada kata kuncinya kerugian. Harus ada kerugian. Oke. Dan di dalam KUH Perdata, kita Hmm. Undang-Undang Hukum Perdata, itu nanti bisa dilihat di pasal 1365. Ya. Pasal 1365 ini membahas tentang perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum ini yang seperti saya sampaikan tadi. Apabila seseorang merugikan orang lain, si orang yang memberikan kerugian tersebut harus mengganti rugi terhadap orang yang dirugikan. Tidak hanya material sebenarnya kalau sebagai penggugat bisa menyatakan atau mengajukan di dalam petitumnya tuntutan-tuntutan di dalam gugatan itu tentang kerugian imaterialnya. Yang perlu menjadi sebuah catatan, perbuatan melawan hukum di sini bukan hal-hal perbuatan terkait dengan pelanggaran undang-undang saja, tetapi bisa saja norma-norma, kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat, atau hal-hal yang bertentangan dengan kehidupan kita. Itu bisa Baik. diajukan perbuatan melawan hukum. Siapa menyangka kalau di dalam KUH Perdata itu mengatur tentang seekor hewan yang merusak tanaman-tanaman kita, ya, Oh. merusak atau memakan tanaman-tanaman kita, dan hewan ini dimiliki atau dikuasai oleh seseorang, misalkan seperti itu. Si pemilik hewan harus mengganti rugi atas perbuatan dan tingkah laku si hewan itu. Emang dia punya materi untuk bisa ganti rugi? Iya, jadi siapa yang menguasai, siapa yang bertanggung jawab terhadap Oh. pemeliharaan hewan, Itulah yang bertanggung jawab. dia yang harus mengganti rugi. Gitu Dalam ya. KUH Perdata mengatur sampai di situ. Kalau punya, kalau dia liar bang. Kalau liar, nah ini yang menjadi sebuah permasalahan. Hmm. Sulit untuk meminta pertanggungjawaban kerugian itu. Hmm. Ya, di sini yang dibahas dalam KUH Perdata adalah hewan-hewan yang di bawah penguasaan oleh si orang atau pemilik siapapun itu, jika merusak, memakan atau hal-hal yang dapat merugikan seseorang, itu harus mengganti rugi. Misal ada kambing makan bunga-bunga kita, tanaman-tanaman, ya, Iya bunga janda bolong, apalah itu banyak banget namanya. ada bunga mawar melati yang kesukaan kita. Tiba-tiba kambing itu memakan bunga-bunga kesayangan kita dan kita merasa dirugikan, kita bisa menuntut ganti rugi. Cuma persoalannya, apakah gara-gara seekor hewan memakan tanaman-tanaman kita sampai mengajukan gugatan? Kan begitu? Kayaknya enggak lah ya. Enggak. Ada hal-hal yang dapat diselesaikan dengan baik, yaitu adalah musyawarah. Berapa kerugiannya? Win-win solution di sana bisa disampaikan. Ketika kerugiannya 100.000, ya kalau kemampuan dari si pemilik hewan hanya 50.000, 50.000, sepanjang ada kesepakatan. Begitu juga si pemilik hewan dengan teguran-teguran yang diatur di dalam KUH Perdata menjadi sebuah dasar bagi kita untuk menjaga hewan-hewan kita. Ya kan? Sampai ke sana KUH Perdata itu mengatur. Iya Kalau ya. dalam KUH Pidana kan ada mengatur hal-hal yang mungkin kita tidak paham. Apakah itu akibat penghinaan, akibat penggelapan, akibat dari pelecehan seksual, ya, dan lain-lainnya itu. Sehingga ada pengaturan-pengaturan hukum dalam Kitab Undang-Undang Pidana, ada sanksi. Apakah kurungan, penjara, denda, gitu ya. Kalau dalam KUH Perdata mengganti rugi, baik material ataupun imaterial. Ya. Siapa saja yang merasa dirugikan akibat dari perbuatan seseorang, termasuk hewan-hewan itu, si pemilik hewan dan seseorang telah memberikan kerugian harus memberikan ganti rugi. Siap. Jadi ingat, di dalam KUH Perdata bukan yang dimaksudkan perbuatan melawan hukum di sini adalah hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang,
tetapi juga termasuk norma kehidupan kebiasaan kita sehari-hari, adat istiadat dan termasuk lain-lainnya. Iya, Bisa iya, diajukan iya, iya. gugatan perbuatan melawan hukum di pengadilan. Gitu. Oke. Jadi pemahaman kita sampai di situ, perbuatan melawan hukum di sini yang menjadi sebuah prioritas di dalam penyampaian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah mengenai spesifikasinya. Mm-mm. Ya, spesifikasi di dalam pengaturan perbuatan melawan hukum itu adalah pertama ada sebab akibat. Ya, bisa saja itu. Ya, bisa saja itu menjadi sebuah dasar munculnya kerugian seseorang. Kausalitas namanya itu. Ya, kausalitas Sebab itu. akibat tadi Ada ya. sebab akibat. Siap. Ya. Kemudian yang jelas pasti ada kerugian. Hmm. Pasti ada kerugian. Itu baru bisa masuk kategori perbuatan melawan hukum. Kalau nggak rugi ya berarti nggak bisa Nggak ada, diklasifikasikan. nggak bisa dimasukkan itu sebagai perbuatan melawan hukum. Ya. Kemudian yang bisa menjadi sebuah ukuran perbuatan melawan hukumnya pasti ada perbuatannya kan? Ya kan, iyalah. ujuk-ujuk orang dirugikan kalau tidak ada perbuatan seseorang yang merugikan kita, Ya, tidak kategorikan itu sebagai Iya, perbuatan melawan hukum. Kita tidak bisa menuntut untuk ganti rugi. Hmm. Begitu, itu sampai sana pemahamannya. Hmm. Selain dari ada kerugian dengan ada perbuatan, ada hubungan kausalitas ya, sebab akibat, kemudian pastinya ada kesalahan. Hmm. Kalau sudah memenuhi unsur-unsur itu, sepanjang kita tidak bisa menyelesaikan masalah itu dengan secara musyawarah untuk mufakat, bisa ajukan gugatan. Makanya dilihat lagi nih, sebuah tolak ukur untuk memasukkan gugatan perbuatan melawan hukum di pengadilan negeri. Kalau hanya sebatas kerugiannya yang menurut saya bisa ditoleransi, ya toleransi. Hmm. Hmm. Ada Kalau sebuah, nggak bisa. kalau nggak bisa ya bisa ajukan gugatan. Tapi kalau hanya sebatas 100.000, 200.000 uang gitu kan, atau hanya sebatas sebuah contoh ini, aku pergi keluar rumah Hmm. dan tetanggaku adalah kamu, Jess. Mm-mm. Aku jemur pakaianku. Mm-mm. Jesse, Iya bang. iya bang, titip jemuranku ya. Mm-mm. Aku mau pergi ke pasar. Oke bang. Oh lah kan gitu kan. Jadi kamu sudah mengokekan Mm-mm. dan aku bisa buktikan kamu mengokekan Dari? statementmu tuh. Oh, Oke. kirain ada. Ya, sehingga itu menjadi sebuah dasar pembuktian kalau kamu menyanggupi untuk bisa menjaga, menitip jemuran-jemuranku. Oke. Tiba-tiba Mm-mm. sehelai celana jeansku hilang. Hmm. Siapa yang ambil? Siapa yang mencuri? Mm-mm. Dan tidak bisa dibuktikan siapa si pencuri. Hmm. Tetapi aku bisa mengganti rugi. Minta ganti rugi samamu, Jess. Kok bisa? Karena kamu sudah menyanggupi untuk menjaga. Oh, iya 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 iya. Jadi, Mm-mm. kalau orang hukum ini paham. Mm-mm. Bagi orang non-hukum, pelajaran ilmu hukum, ini sebuah tambahan ilmu. Ketika ada orang mau menitipkan sesuatu, sejauh mana tanggung jawab untuk penitipan itu, sepenuhnya adalah menjadi orang yang menerima titipan. Titiplah motorku sebentar ya. Terus tiba-tiba hilang. Hilang. Aduh. Kita harus bertanggung jawab. Iya 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 iya. Itu termasuk kategori perbuatan melawan hukum, masuknya itu. Iya ya. Sehingga ini menjadi sebuah kehati-hatian dan tambahan pengetahuan bagi kita untuk menitipkan itu bukan sepenuhnya. Kan kau nitip, bukan kesalahan dari si penitip. Ya, Kita tempat penitipannya kita yang penitipan, dititipin. walaupun hanya penyampaian secara lisan, oke. Tidak ada menyatakan akan kujaga baik-baik. Tidak ada seperti itu. Pikir-pikirlah kalau ada mau nitip. Nyanggupi atau tidak kita. Oh mohon maaf. Kebetulan saya mau pergi juga hari ini, jadi motor jangan dititip di sini. Kalau orang paham tentang hukum, ketika dia titipkan itu, lalu hilang kepada si penerima titipan, dia akan memperkarakan kita. Kita bertanggung jawab penuh terhadap kehilangan itu. Jadi orang secara tidak langsung dia mengalami kerugian akibat dari kita menyanggupi untuk menitip itu. Baik, baik. Kemudian di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Siap. di dalam perbuatan melawan hukum yang dikategorikan itu juga termasuk bagian ketika ingin membangun sebuah bangunan. Bangun. Oh. Anggap 2 tingkat. Itu harus izin dulu sama tetangga-tetangga aja sih. Kiri, kanan, depan, belakang. Gitu ya. Selatan, barat, utara.
timur. Tenggara. Pak, saya membangun rumah 2 tingkat, Lantai. 2 lantai. Tetanggaku adalah bapak. Aku mohon izin untuk membangun. Ya, oke. Kalau bisa buat berita acara telah memberikan izin dan mengetahui dan tidak merasa keberatan akibat dari rencana pembangunan rumah 2 lantai kita itu. Tapi kan tanahnya tanah kita. Ya, itu sebuah pertanyaan. Izin ngapain? Tanah-tanah kita, duit-duit kita. Benar. Ketika bangunan telah berdiri 2 lantai, secara leluasa kita bisa melihat di bawah rumah itu kan. Lantai 2 melihat rumah di bawah. Iya. Anggap dia sedang, mohon maaf ini, tidak berpakaian. Karena di atas rumah kita terlihat sumurnya. Terlihat kamar mandinya. Iya. Kalau kebetulan kamar mandi nggak tertutup pula ya. Kebetulan kamar mandi tak tertutup. Ya juga sih. Ya. Begitu, itu sampai ke sana. Kemudian cucuran airnya bisa saja toh merembes sampai ke tetangga. Lantai 2 soalnya ya. Lantai 2. Jadi kalau ada tetangga atau siapa saja pengembang developer atau pembangun rumah-rumah tingkat atau ruko, rumah komersil, ketika dia bangun tanpa ada izin tetangga-tangga, itu dia termasuk kategori perbuatan melawan hukum. Kemudian bisa saja akibat dari pembangunan misalkan ruko yang sebelumnya tidak ada ruko, ada gang jalan itu, ada gang berupa jalan kecil, bisa masuk ke rumahnya di belakang, tiba-tiba terbangun ruko, terhambat. Kebiasaan menjadi sebuah dasar. Oh, ini kan sudah lama ini jalan kecil. Walaupun memang di dalam surat al-Asaknya itu jalan bagian dari si pemilik tanah yang rencana dibangunkan ruko. Tapi kan ada sebuah hubungan kausalitas yang sudah membaik sebelumnya. Bisa keluar masuk. Itu sebab akibatnya itu. Ada perbuatannya ketika dia membangun ruko, tertutup lagang, tidak bisa keluar. Iya sih. Terkurung dia di belakang ruko jadi. Iya. Jadi sehingga dia kalau mau keluar harus manjat tembok. Waduh. Harus dia karena kiri kanan sudah nggak ada jalan lagi. Kan ini menjadi sebuah permasalahan ketika ada persoalan-persoalan seperti itu. Nah, dalam KUH Perdata mengatur. Artinya harus diselesaikan dengan cara apa yang menurut kita agar orang tidak dirugikan. Itu kan tidak perbuatan melawan hukum toh, yang diatur dalam undang-undang kan. Tetapi secara normal ada kebiasaan atau umum yang lazim setelah dilakukan akibat dari perbuatannya mengalami kerugian orang lain. Iya. Cucuran air, si lantai 2 bisa melihat ke bawah. Timbul ketidaknyamanan dari tetangga gitu. Itu ya. pasti. Ketika dia memiliki sumur, kamar mandi yang terlihat dari atas, ketika dia memiliki tetangga rumah berlantai 2, terlihat jelas, terganggu, tak nyaman. Konsekuensinya mungkin, Pak silakan bangun. Tapi kalau terlihat dari lantai 2 rumah saya terlihat jelas. Kamar mandi saya, kami mandi di situ. Jadi ketika orang lantai 2 melihat saya mandi, terlihat Pak. Bagaimana? Nah, bantulah buatkan atapnya. Gitu ya. Kalau mau buat atap ya? kami tak punya uang Pak. Bantulah buat atapnya. Nah, komitmenlah di sana. Ketika tidak, ya apa yang menjadi sebuah alternatif bisa permasalahannya bisa selesai dengan baik. Begitu. Sampai ke sana izin itu. Jadi bukan sembarangan just buat. Oh, ini kan tanahku. Terserah aku membuat tapak, membuat ruko. Uangku. Begitu. Tapi ada norma-norma, ada kebiasaan dan ada menjadi sebuah ukuran kita kehidupan bersosial ini. Ya toleransinya bagaimana? Karena kita nggak hidup sendiri ya. Karena kita hidup sendiri. Di bumi pertiwi ini. Kalau mau hidup sendiri ya matinya pun harus sendiri, nguburnya sendiri, mengapannya sendiri. Nah itulah hubungan antar sesama itu. Begitu sampai ke sana kita agar jangan melakukan hal-hal yang sebenarnya ini tidak ada dasar hukumnya, jangan. Padahal itu bisa saja norma kebiasaan ada istiadat itu bagian dari perbuatan melawan hukum. Karena perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam KUH Perdata bukan hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang saja. Tapi juga